Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau awal-awal itu kan di dalam yang telah itu saya mengumpulkan kita bersama-sama pada pagi hari yang berkah ini, tetap itu mengkaji ilmu baginda Nabi Muhammad, dan semoga ini bentuk daripada cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berkat kita hadir majlis ta'limnya baginda Nabi Muhammad, semua hajat kita dikabulkan, umur kita dipanjangkan, dan keadaan sehat walafiat di taatillah. Tidak lupa salawat serta salam selalu kita haturkan, selalu kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, para busra dan busrawati, wabil khusus para habaib, Aswab Profesor Dr. Abu Ya'la bin Hasan bin Ahmad Daharu dan Habib Zain Al-Hasni, begitu juga para kiai, para waris baginda Nabi Muhammad, Kiai Nur Khalis Mustari, Kiai Rahmat, Kiai Muhammad. Semoga Allah Ta'ala jaga para ulama kita, para habaib kita, dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan ditambahkan cita nabinya kepada mereka semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada yang terhormat Bapak Kapolres, Bapak Kompes Lutfi, Bapak Kapolsek, dan semua pejabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada mereka. Semoga Allah Ta'ala kuatkan mereka dalam mengemban amanah. Semoga Allah Ta'ala lancarkan mereka untuk menjadi kebanggaannya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun profesinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idolanya. Alhamdulillah kita bersama-sama di pagi hari ini mengkaji topik yang sangat luar biasa. Topik yang memang harus sering-sering kita bahas, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahwasanya ada sahabat daripada Ansar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, manil akyas wa man akramun nas, siapa orang yang paling cerdas, siapa orang yang paling mulia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum dzikran lil mauti wa ashadduhum isti'dadan lahu humul aqyas humul ladzina dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang sering mengenang, menyebut, mengingat yang namanya kematian, dan mereka bukan hanya mengingatnya, melainkan mereka mempersiapkan kematiannya. Mereka adalah orang-orang yang cerdas, yang mereka ketika meninggal membawa kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Kita hidup di dunia sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, bahwasanya kita adalah hari yang tertumpuk. Jika telah lewat hari kita, maka telah lewat umur kita. Maka daripada itu beliau berkata lagi, ma'atala abdun al-amala illa asa al-amal. Tidaklah seseorang memperpanjang angan-angan
pasti dia akan berkurang daripada pengamalannya. Bahwasanya daripada hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah menggambar sebuah gambaran, di mana Rasulullah menggambar di tanah pada saat itu, menggambar gambaran kotak, yang artinya kotak ini adalah kematian manusia. Manusia di tengahnya dan ujungnya adalah angan-angan manusia. Dan di antara manusia dan kematian ada yang namanya ujian-ujian beserta rintangan-rintangan dunia. Tapi Rasulullah sengaja tinggikan yang namanya amal melebihi kematian tersebut. Karena ketika orang mati pada saat itu mereka masih memiliki angan-angan, tapi nyatanya mereka tidak pernah menggapainya sama sekali. Rasulullah mengatakan ini adalah manusia, dan ini adalah cobaan, dan ini adalah kematian. Yang namanya kematian sungguh mengitari yang namanya manusia. Setiap hari kita dikejar oleh dua hal. Yang pertama adalah rezeki kita, yang kedua adalah kematian kita. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya beliau menyebutkan ada sebuah riwayat yang mengatakan setiap hari yang namanya malakul maut, malaikat pencabut nyawa, mengintai setiap orang selama 5 sampai 21 kali mendatangi rumahnya, menunggu perintah daripada Allah kapan mencabut nyawanya. Ternyata kita sangat dekat daripada yang namanya kematian. Dia pernah berkata, ditanyakan Imam Ali bin Abi Thalib, ya Imam Ali, apa itu yang dekat dan apa yang lebih dekat? Mal qarib wa ma huwal aqrab? Beliau menjawab, al qarib huwa yaumul qiyamah. Yang dekat adalah hari kiamat. Wal aqrab, dan yang lebih dekat adalah kematian. Rasulullah SAW sudah menyebutkan bahwasanya seseorang akan mati sesuai dia hidup. Dan bagaimana mati seseorang itu? Dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hendaknya sebagai seorang mukmin yang belajar dan mengikuti ajaran beserta perintah Nabi Muhammad, hendaknya kita mempersiapkan hari itu. Karena hari itu adalah yang dimana disebutkan oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad bahwasanya hari kematian kita adalah hari kebangkrutan kita. Karena yang biasanya kita bisa beramal di hari itu, kita tidak bisa lagi beramal. Yang biasanya kita masih bisa bersedekah, di hari itu kita tidak bisa bersedekah. Yang biasanya kita masih bisa bersolat, menunaikan sholat 5 waktu yang Allah wajibkan kepada kita, yang kita masih kurang-kurang, di saat waktu itu datang, Allah tidak akan mengizinkan kita kembali untuk berada di dunia ini lagi. Hadis masyhur yang sangat terkenal, yang dimana Rasulullah dengan panjang lebar menceritakan daripada riwayat Al-Bara bin Azib, bahwasanya beliau Rasulullah menceritakan 2 skenario kematian orang yang berbeda. Ada orang yang mukmin, ada orang yang ahli maksiat, dan juga orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Adapun orang-orang yang beriman, Rasulullah berkata, ketika datang hari kematian orang-orang yang beriman, maka datang malaikat-malaikat yang wajahnya seperti matahari terangnya, sehingga malaikat itu duduk di kepalanya seraya berkata, ukhruji ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wa fi riwayah al-mardiyah, ukhruji ila raihan wa rabbi ghairul ghadban. Keluarlah kamu kepada kenyamanan, kepada kesenangan yang hakiki. Kembalilah kamu kepada Tuhan yang tidak marah kepadamu, Tuhan yang ridha kepadamu. Maka pada saat itu ruh orang yang beriman keluar daripada hidungnya, daripada mulutnya, seperti keluarnya air daripada keran yang secara halus keluarnya. Di saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan orang-orang yang beriman,
dengan disambutnya daripada hanut daripada surga, kafan daripada surga, sehingga ketika keluar ruhnya orang-orang yang beriman, malaikat-malaikat di langit sana bertanya, min aina ja'at hadhihi ar-rayah alladhi ma ra'aytu hadha alladhi ja'at min qibal dunia. Ini wangian apa yang wangi sekali yang datang daripada bumi? Itu adalah ruh orang-orang yang beriman, yang dimana ketika mereka sudah dicabut oleh Allah Ta'ala, dibanggakannya oleh Allah Ta'ala, dibawa ke langit 1, 2, 3, 4 sampai 7, dimana para malaikat semuanya menyambutnya dengan hangat dan memujinya beserta mengangkatkannya ke hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah perintahkan uktubu kitab abdi ini, tulislah bahwasanya dia termasuk orang-orang roh-roh yang pantas berada di Injil, maka kembalikan dia ke bumi, yang dimana daripada dunia itu saya ciptakan dan saya kembalikan dan saya bangkitkan lagi. Ketika orang-orang beriman kembali kepada kuburannya, yang dimana Rasulullah katakan pada saat itu, datanglah masa ujian sebenarnya, walaupun orang-orang yang paling soleh sekalipun, ketika mereka melihat pemandangan mungkar nakir, mereka pasti akan merasakan yang namanya takut walaupun hanya sebentar. Seperti halnya kita yang sedang ujian, yang walaupun kita tahu apa materinya, apa jawabannya, tapi karena momen ujian itu bukan momen yang biasa. Bisa saja orang yang paling pandai, yang paling pintar dibuat diam, dibuat bungkam karena pemandangan yang tidak biasa dia lihat. Maka baru situ Allah Ta'ala kirimkan pertolongan. Yusabbiqullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Kemudian Allah kuatkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap yang datang daripada Allah Ta'ala. Ketika mereka ditanya, man rabbuka? Rabbi Allah. Wa ma dinuka dinil Islam? Wa ma taqulu fi rajulin alladzi bu'itha fikum? Apa yang kau katakan tentang seseorang yang diutus di antara kalian? Wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu tahu dari mana? Qara'na Al-Qur'an, qara'na kitab Allah. Atana fa'aman nabi. Kita didatangkan oleh Al-Qur'an, diberitahu oleh Nabi Muhammad dan kita beriman. Maka ada seruan dari atas sana, an-sadaqa abdi, sesungguhnya hambaku telah lulus, sesungguhnya hambaku telah benar. Maka Allah Ta'ala memerintahkan untuk dilebarkan yang namanya kuburannya seluas pandangannya, dibukakan oleh pemandangan kepada surga. Pada saat itu, sebelum Allah Ta'ala buka yang namanya pemandangan surga, Allah buka dahulu pemandangan neraka. Apa kata penakir? Ini adalah sesuatu yang engkau dijaga oleh Allah Ta'ala, yang engkau karena rahmatnya Allah jauhkan kamu daripada neraka. Terus setelah itu Allah buka pemandangan yang langsung kepada surganya. Bagaimana beruntung, bagaimana senangnya seorang mukmin pada saat itu. Maka di saat itu apa yang dikatakan oleh ruh orang beriman, ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, ayo kalau gitu langsung saja buat kiamat. Karena saya sudah tidak tahan melihat keindahan kenikmatan yang engkau berikan kepadaku, yang engkau perlihatkan kepadaku. Apa kata malaikat? Walakin tidurlah kamu. Wala yuqidhuka illa ahabbun nas ilaika. Tidurlah kamu dengan tidur yang nyaman dan tidak akan ada yang membangunkanmu kecuali seseorang yang paling kau cintai, seseorang yang paling kau sayangi. Itu adalah orang-orang yang beriman. Tapi orang-orang yang ahli maksiat, apalagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka malaikat sudah mulai mencaci maki setelah yang namanya rohnya itu hendak keluar. Bahkan mau keluar daripada badannya saja, yang namanya rohnya ini tercampur terombak api, seperti tidak mau keluar. Yang namanya ketika mereka keluar secara paksa, yang namanya mereka sudah mulai mencaci makinya dan pintu langit tertutup, tidak boleh menaiki, maka langsung dilempar ke yang namanya asijin.
Ini hadis datang daripada baginda Nabi, yang dimana Nabi tidak pernah berkata kecuali yang namanya wahyu datang daripada Allah Ta'ala yang harus kita imani, dan tidak daripada kita, saya mau siapapun akan merasakan momen-momen yang Rasulullah SAW sebutkan. Oleh karena itu semoga Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang beriman, yang dikuatkan oleh Allah Ta'ala, yang istiqomahkan Allah Ta'ala di dunia sampai di akhirat. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kabulkan hajat kita, sehingga kita tidak meninggal kecuali kita sudah cukup amal. Dan Allah pun ridho kepada kita, Rasulullah pun ridho kepada kita, para guru ridho kepada kita, orang tua ridho kepada kita, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin